Mari kita mengambil saat teduh sejenak saudara, kita mau masuk ke dalam ibadah. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan dari hati kami, karena kami tahu di sini ada Tuhan, di dalam hati kami ada Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Sekali lagi sama-sama kami katakan, kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Di saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Sama-sama katakan, Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Yang percayakan janji Tuhan, mari sama-sama dengan kami katakan, oh Tuhan, Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Mari angkat imanmu, katakan, Tuhan, saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Sekali lagi, ya Tuhan, amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Di saat Tuhan, saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan, Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Katakan, oh Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Sama dong untuk anak-anak sekolah minggu. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Saat ini saya mengundang untuk anak-anak untuk maju ke depan. Kita akan mendoakan mereka masuk ke gereja anak. Karena kita percaya kata Tuhan, biarkanlah mereka datang kepadaku, karena anak-anak yang punya kerajaan surga, amin. Lami saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya.
langsung bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih atas kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah memberikan roh-Mu yang buruk kudus buat setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada sore hari ini juga Engkau berkenan kepada kami untuk datang ke hadirat-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur, bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga rindu senantiasa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, di hadapan kami saat ini juga ada anak-anak kami yang masih kecil-kecil yang akan mengikuti sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka secara khusus agar mereka dapat juga mengenal Engkau sejak dini. Boleh merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mereka boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau dan taat dan setia kepadamu sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu yang mengajari mereka untuk mengenal Engkau. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada sore hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, aser, tanpa ada yang terkecuali. Tuhan sucikan kami, Tuhan layakkan kami untuk melayani Engkau dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Bapa di surga, penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Masih ada jalan terbuka. Mari kita bangkit berdiri, katakan Tuhan. Masih ada jalannya Tuhan. Mari angkat imanmu, katakan Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Mari lihat kebesarannya. Kulihat kebesaran-Mu. Katakan dengan iman, oh Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Katakan kulihat kebesaran-Mu ya Tuhan. Kulihat kebesaran-Mu. Oh Tuhan kami. Kulihat kebesaran-Mu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan hari ini. Saat ini mari angkat doa saudara di dalam Tuhan. Dan katakan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nafas yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keluarga yang Tuhan titipkan. Kami bersyukur Tuhan karena hidup kami bukan karena kuat hebat kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kata Tuhan, pencobaan yang Kau alami tidak melebihi kekuatan kami semua. Oleh karena itu Tuhan mau kami tanggalkan segala masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pegang kendali. Oleh karena itu jangan tinggalkan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan baik. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Kembali Bapa di sorga, dengan rasa terima kasih kami boleh beribadah kembali. Karena itu kami datang dengan persiapan yang sungguh-sungguh, supaya di tempat ini kami mengalami pembaruan pikiran, pembaruan mental, pembaruan moral lewat firman-Mu. Kami siap dengan fisik, tubuh, dan jiwa kami, serta roh kami. Sampaikan Roh Kudus dengan bahasa yang sederhana. Kami siap untuk diberkati,
Karena semuanya kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Gimana minggu lalu kecelek kan datang ke tempat ini? Saudara kecelek rumahnya di Tomang, saya kecelek dari Surabaya, Bu. Ya akhirnya saya nganggur, ya nggak ada kerjaan lagi. Kerjaan sudah selesai, ya cuma jalan makan sama teman-teman. Senin saya pulang lagi, saudara. Saya berterima kasih kalau gereja nggak buka, saya seminggu penuh sama cucu-cucu jalan-jalan, Bu. Ya jadi ada keuntungan saya. Baik Bapak Ibu. Ada teman-teman yang minta, Pak, seminar di Surabaya tolong disampaikan dong. How becoming value woman. Tapi saya berpikir untuk situasi sekarang, saya orang yang tertarik, saudara, dengan problem dan solusi. Itu yang saya pikirkan setiap hari. Ya, problem-problem baru yang nggak pernah kita dengar. Gimana solusinya? Itulah yang saya belajar terus, saudara. Danau Michigan di Amerika, itu luas sekali. Pada tahun 2022, belum lama ya, ada 108 orang tenggelam di sana. Mereka bukan perenang biasa, tapi rata-rata mereka perenang yang handal. Sudah ikut pertandingan, pertanyaannya, kenapa perenang yang handal ini bisa mati di situ? Karena kondisi perairan terbuka dan kondisi kolam renang itu beda. Yang pertama, kolam renang itu airnya jernih, nggak ada gelombang, arusnya tenang, suhunya terjaga. Dan jarak dari tepian ke tepian kita tahu antara 100 sampai 200 meter. Tapi kalau Anda renang seperti marinir, itu seringkali renang dari Tanjung Perak menuju Pulau Madura. Ya, itu nggak gampang, Bu. Di arus terbuka itu airnya keruh. Angin kencang, arus di atas air sama arus di permukaan air itu berbeda. Terjadi gelombang-gelombang yang selalu berubah. Suhu airnya juga berubah-berubah, Bu. Sehingga menyebabkan banyak orang ya yang mencoba berenang di alam terbuka itu mengalami hipotermia, kram, terseret arus, bahkan benturan dengan benda-benda keras. Alam terbuka adalah sebuah ketidakpastian, saudara. Orang sekarang suka tinggal di tengah zona nyaman. Semakin hari betapa keruhnya keadaan, saudara. Semakin saya belajar, semakin tahu, semakin saya takut sendiri. Tapi otak saya berpikir bagaimana mencari solusinya. Inilah hari ini yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Saya kasih contoh. Tahun 1890 itu London dan New York pemerintahnya angkat tangan dengan kotoran kuda. Kotoran kuda ada di mana-mana. Karena apa? Saat itu transportasi adalah kuda. Tapi mendadak tahun 1920 muncullah mobil pertama. Kuda ditinggalkan. Tenaga kuda diganti mesin. Bahkan mesin juga ukurannya tenaga kuda. Perubahan secara mendadak, kuda nggak ada harganya lagi, kota London dan New York menjadi bersih. Itulah disrupsi. Jadi saya ingin katakan, sekarang ini mesin bukan melengkapi manusia, Bu. Bukan. Saya melihat perkembangan ya. Mesin ini menggeser kemanusiaan.
Tapi saudara nggak usah takut. Ada hal-hal yang tidak bisa diambil oleh mesin. Iman, cinta, ya, keputusan-keputusan rumit, persahabatan, sukacita, itu nggak bisa diambil mesin, saudara. Dan tetap kita yang punya. Masalahnya hanya menyangkut pekerjaan. Kenapa anak muda sekarang cari kerja susah sekali, Bu? Ya. Cari kerja susah, cari makan susah, duit susah. Tapi ada bagusnya orang cari Tuhan, saudara. Ya. Kenapa? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kalau masih muda, cari kerja, umur masih nunjang. Nah kalau sudah 50 kan repot, saudara. Kayak Pak Pengki ini mau cari kerja di mana? Kecuali usaha sendiri. Untungnya saya terlatih sejak muda, saudara. Hal yang pertama, intinya adalah pekerjaan itu sulit karena ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian ini ada 3, saudara. Ketidaksesuaian apa, Pak? Yang pertama, ketidaksesuaian keterampilan manusia dan mesin. Mendidik manusia perlu bertahun-tahun. Beli mesin langsung jadi kan? Beli robot langsung jadi, saudara. Dan pengusaha nggak mau pusing. Ini yang menyebabkan manusia digantikan oleh mesin. Yang kedua, ketidaksesuaian. Jadi tadi adalah ketidaksesuaian keterampilan. Mendidik manusia butuh waktu minim 1 tahun, saudara. Bisa 3 tahun. Sedangkan robot dipesan, dibeli, langsung kerja. Kalah kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketidaksesuaian identitas. Artinya pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan manusia. Lu masa saya S1 disuruh cleaning service? Ya mau apa? Terimalah dengan ucapan syukur pekerjaan cleaning service. Siapa tahu 3 tahun lagi saudara dikontrak oleh perusahaan itu sebagai pengusaha cleaning service. Gitu caranya mikir, saudara. Anak muda nggak mau langsung dari bawah, maunya bertangkring di atas, saudara. Repot itu. Ya. Jadi saya serukan anak muda, apapun pekerjaanmu, sekalipun gajimu UMR, terima aja dengan rasa syukur. Bekerja adalah belajar berpikir untuk menjadi hebat. Itu aja nasihat saya. Ya. Karena ijazah tidak cocok dengan pekerjaan. Yang ketiga, di Jakarta ini saya melihat ketidaksesuaian antara tempat tinggal dengan pekerjaan. Saudara tinggal di Jakarta, yang menerima pabrik di Kerawang, setengah mati enggak, saudara? Bisa 2 jam ke Kerawang. Nah, ini menjadi penyebab. Ya. Jadi 3 hal ini. Apalagi kalau saudara nggak punya keterampilan, ya sekarang saya sering ngomong, miliki keterampilan yang berpenghasilan tinggi. Dan itu nggak bisa cuma setahun 2 tahun, saudara. Ini perlu ya, belasan tahun. Jadi saya harus nunggu tua kayak Pak Pengki, ya kalau perlu, saudara. Tapi anak muda sekarang dibekali ilmu kemungkinan dunia modern yang dulu saya enggak ada. Ya. Akan terjadi sekitar tahun 50 nanti. World without work. Dunia tanpa kerja. Terus saudara mau apa? Saudara, nanti yang berdiri adalah startup, pengusaha kecil-kecilan, ya. Jadi memang kalau kerja sulit buka aja toko kelontong lah, jual bakmi di trotoar hasilnya lumayan kok.
Nggak usah gengsi, bro. Ya. Jadi rubahlah ilmu dan pengetahuanmu menjadi duit. Gitu loh. Saudara di wisuda S2, pita dipindahin kiri kanan, kanan tengah. Ya kan? Tapi nggak ada duit ya, saudara capek. Saudara bawa map ngelamar ke 50 kantor nggak diterima. Nah, makanya saya ingin serukan kepada generasi muda. Mbok ya sadar, mulai berpikir ke depan. Berpikir ke depan, saudara. Jadi satu hari nanti manusia akan digantikan mesin. Saya punya nasihat untuk semua ya, yang tua, yang muda. Sekarang ini orang perlu jadi kepo dan narsis, saudara. Kepo itu perlu. Kepo itu apa? Kepingin ingin tahu. Dia kawin lagi. Dia bangkrut. Dia mobilnya kejual. Bukan itu yang saya maksud. Kepo adalah singkatan dari kreatif dan produktif. Amin. Ini kepo yang positif. Terus kalau narsis apa Pak? Narsis itu bukan pamer, lenggak-lenggo, gua cantik, gua ganteng, bukan itu. Narsis itu singkatan dari nasionalis, rasional, dan sistematis. Mulai dari muda, belajarlah apapun yang Anda lakukan secara konsep dan sistematis. Nanti Anda umur 50-60 jadi terbiasa kok, gampang-gampang aja. Untung ya saya dulu lahirnya susah. Makanya jadi pinter, saudara. Saya bukan mengkritik anak muda banyak kelebihan. Saudara pernah kalau ke bandara, kalau Anda bawa porselen atau apa elektronik, maka bagasi Anda dikasih tulisan fragile, ya tulisannya. Gampang pecah. Hidup itu nggak bisa begitu zaman sekarang. Dunia makin keras, hidup makin nggak bertuan, saudara. Saya lagi mikirin, aduh cucu saya, gimana nanti ya? Kepikiran Bu. Rubahlah mental fragile menjadi mental tulisannya agile. Agil ya. Agil itu tangkas, kuat, lincah. Hidup jangan cengeng. Yang tua, yang muda, nggak perlu nggak perlu kecewa, nggak perlu gampang marah, capek sendiri. Emang kalau kecewa, gampang marah terus semuanya duit nambah, kagak. Sakit iyo mas, ya santai aja nonton prank berhasil yang lucu-lucu, udah ketawa sampai pagi. Sering kali nggak tidur nonton prank aja saudara, sudah tahu tidur bangun happy. Kalau saudara mikir duit, bangun stres saudara. Lupa Pengki nggak mikir duit, sama mikirnya Bu, sama, ya. Jadi diperlukan keterampilan dan keahlian. Baik saudara, kita bangkit berdiri. Tolong Yohana 2 Raja-Raja Fatsal 7 ayat 3 sampai 8. 2 Raja-Raja ya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Ini kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Ulangi sekali lagi ya. 2, 3. Mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Ini nanti yang akan saya bahas, saudara. Naik lagi ayat 4. Jika kita atau saya berkata, baik, saya masuk ke kota, padahal ke dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Ya, ini resiko yang pertama.
Tapi jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Ini risiko yang kedua. Jadi sekarang, hidup itu bukan nanti, saudara. Sekarang, ya. Marilah kita menyeberang ke perkemahan musuh, yaitu tentara Arab. Jika mereka membiarkan kita hidup, ini kemungkinan pertama, ya. Kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita akan mati. Ini kemungkinan kedua. Jadi risiko dan kemungkinan itu selalu bertetangga, ya. Oke, ayat 5. Lalu pada waktu senja, saya suka kata waktu senja, nanti kita bahas. Bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Arab. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir, ya, di pinggir tempat perkemahan orang Arab itu, tampaklah tidak ada orang di sana. 6. Sebab Tuhan, ini saya suka kalimat ini. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Yang ke-8, terakhir, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, ada tindakan lanjut, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak, pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang di sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Amin. Silakan duduk. Saudara, di dalam memetakan hidup, sama seperti GPS, ya. Anda harus tahu posisi Anda saat ini di mana. Posisi keuangan, posisi apapun juga. Anda harus tahu, jangan disangkalin, ya itu posisi saya. Yang kedua, tentukan tujuan. Hidup itu harus melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu namanya Saudara pernah nggak mikir gini? Aduh, hidup kok gini-gini aja, ya? Tiap bulan segini lagi, tiap bulan segini lagi, tiap bulan nggak cukup lagi, tiap bulan ditagih utang lagi, tapi tiap bulan kembali ke tempat yang nggak cukup yang sama. Saudara pernah mikir kayak gitu? Hidup kok gini-gini aja, ya, Om Pengki, ya? Terus mau apa, Bu? Kalau mau agak sensasi, ya dibakarlah rambutnya jadi agak sensasi gitu loh. Hidup ini harus melakukan satu tindakan perubahan yang membuat hidup lebih baik. Gak tahu caranya gimana, ya. Tapi Tuhan pasti tolong Anda. Baik, saya akan mulai. Perhatikan, 4 orang sakit Orang sakit ada temennya seneng loh. Malah gak mau sembuh, sakit terus. Perhatikan, kalau orang sakit hati ketemu sakit hati, itu nggak mau sembuh, Bu. Jadi rombongan keliling kampung, barisan sakit hati gitu. Wah, itu demen itu, Bu. Ada di depan pintu gerbang. Jadi kendala pertama adalah di dalam dirinya yang namanya sakit.
Setiap orang punya kelemahan. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Mengapa kita mikirin terus sampai mati? Ngapain kita mikirin terus gaji nggak cukup sampai mati? Mikirin terus kita nganggur sampai mati. Pikiran tuh berkembang kalau dipakai. Saudara tahu parasut? Parasut itu kalau dipakai dia ngembang, Bu. Kalau nggak dipakai ketutup. Nah pikiran Anda kalau nggak dipakai ya ketutup terus, nggak maju-maju. Dipakai, Bu. Ya. Mikirin suami kapan kena sakit keras, kena stroke, itu sudah mengembang pikiranmu, Ibu. Tapi ya jangan, ya. Jadi setiap manusia punya kelemahan. Saudara mau mengakui kelemahanmu? Akui dulu. Oke. Sekarang ayat selanjutnya. Jika kita berkata, jadi posisinya orang kusta ini nggak boleh ada di dalam kotak, saudara. Dia diusir. Sudah sakit, dikucilkan, nggak punya teman. Dan di luar pintu gerbang, itu kalau malam awannya dingin. Kalau siang panas, nggak ada tempat berteduh. Itulah nasib orang yang nggak berdaya, saudara. Ya, sakit mental, sakit jiwa, sakit pikiran. Tapi mendadak ya. Jika kita berkata, saya nggak tahu di antara keempatnya siapa. Baiklah. Tapi saya percaya yang ngomong ini adalah orang yang berkata, ngapain di sini kita duduk-duduk saja sampai mati. Kesadaran itu penting. Rasa tidak cukup dimulai dari kegelisahan. Bener nggak? Ya. Saudara yang mungkin tiap bulannya Tuhan belum memberikan kecukupan. Gelisah enggak? Tanggal 20 gelisah. Tanggal 25 sakit. Akhir bulan mati. Iya kan? Rasa gelisah itu gejala alam yang menandakan kita harus berbuat sesuatu perubahan. Punya rasa gelisah enggak? Ngelihat masa depan, ngelihat usaha kita kerja di kantor ini kok sepi. Rasa gelisah kemudian berubah menjadi cemas. Nah saat cemas itulah kita tanda alam sudah menyebabkan saya harus bangkit, saudara. Baiklah kita masuk ke kota, padahal kota dikuasai musuh, saudara. Padahal dalam kota ada kelaparan. Di luar benteng lapar, di dalam juga lapar. Kita akan mati di sana. Ini risiko pertama. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Ini risiko kedua. Saudara hidup nggak meroyak risiko, jangan hidup, Bu. Semua risiko. Bujangan risiko, nikah risiko, muda risiko, tua risiko. Saya berpikir, sekarang rumah saya banyak barang-barang saya singkirkan, Bu. Saya tata sampai ruangan saya lapang. Ya namanya sendirian, terus dipanggil Tuhan. Lah kalau kamar saya penuh dengan speaker, saya hobi sound system, ngeluarin jenazah saya gimana, Bu? Jadi saya siapin, ini bener. Tanya teman-teman yang pernah ke rumah saya. Sound system saya kan gila, saya penggila sound system, saudara. Udah saya tata, kamar tidur saya lapang, ya. Jadi kalau gotong itu enak. Semuanya persiapan. Bapak-bapak kasih tahu rekening ATM kepada istri. Amin. Jangan disimpan sendiri. Hartamu berapa banyak didaftar. Nih Ma kalau gua mati. Ya, yang ini istri kedua, ini kamu. Misalnya begitu. Loh, banyak loh teman-teman saya meninggal. Keluarganya nggak tahu rumahnya berapa. Hartanya berapa nggak tahu. Akhirnya ribut. Udah pulang yang jujur ya sama istri ya.
Kasih tahu. Kita akan mati juga. Nah sekarang bukan nanti. Perhatikan kalimat ini, saya suka. Jadi sekarang apa? Mikir. Amin. Sekarang mikir Bapak Ibu. Marilah kita Saudara, seberangin jalanmu. Jalani jalanmu. Serisiko keras apapun. Jalani. Amin. Mahasiswa yang ingin sampai ke puncak gunung. Dia harus ngejalanin, Bu. Risiko jatuh mati. Risiko kehabisan oksigen. Risiko kelongsoran salju. Tapi untuk mencapai ke atas, Anda harus jalan. Jangan duduk-duduk berkhayal. Seandainya gua punya duit 5M. Kasih perpuluhan gereja. Beli rumah baru, beli ini. Ternyata nggak cukup, Bu. Caranya gimana? Ya ngelamun lagi. Tambah 10M. Nanti lamunan kedua cukup, Bu. Lu ngelamun aja bisa nggak cukup, lu. Makanya kalau ngelamun yang gede sekalian. Ya. Menyeberang ke permainan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Cari alternatif resiko. Ya, resiko gede kita pecah kecil-kecil. Gimana nyelesainya? Resiko itu membuat saya dewasa, Bu. Resiko membuat saya orang jadi agil, ya. Tahan banting, tahan semuanya. Ini ayat 4 bicara resiko. Jadi bicara itu jangan enaknya dulu, enggak enaknya dulu, Bu. Ya. Sekarang kita loncat ayat 5. Perhatikan. Naik 1. Lalu pada waktu senja. Senja di Indonesia itu jam berapa Bapak Ibu? Enggak, 6 itu maghrib, Lis. Senja itu jam 4 sampai jam 5. Kalau jam 5 sampai jam 6 itu maghrib. Jam 6 ke atas itu malam. Nah saya mau tanya. Di sini siapa yang umurnya antara jam 4, jam 5. Antara sicap sampai gocap. Angkat tangan. Dah jangan duduk-duduk aja sadar. Udah senja bro sampean. Ya. Jangan duduk mikirin masa depan. Bertindak. Yang usianya jam 5 sampai jam 6. 50-60. Antara 50-60. Kenapa sih malu tua? Melawan tua boleh, malu tua nggak boleh. Ya, tadi berapa banyak? 50-60? Wih, ini hati-hati nih. Dengar azan maghrib sudah berkumandang. Itu nggak lama, bro. 60 ke atas, saya angkat tangan duluan. Wayai mas, wayai. Udah waktunya. Ya. Kapan mereka sadar? Waktu Mama saya bilang, Pengki, lu kalau umur 40 gak jadi orang, jangan harap lu jadi orang. Bener kan? Orang Tenggelang tuh nasihatnya gitu. Kalau umur 40, kata mama saya, kamu gak jadi orang. Jadi selama ini mama beranak apa? Enggak, maksudnya umur 40 itu sudah mulai settle, Bu. Belum kaya, ya. Karena Anda kalau sudah usia 40 bisa ngelamar kerja. Udah gak ada yang mau, Bu. Ya. Jadi waktu senja adalah waktunya tersadar. Bangkitlah. Nah ini penting. Daripada duduk-duduk bangkit. Pergi ke rumah temen, ngobrol, ada gang tahu apa, ya, ada kerjaan apa yang bisa saya bantu.
Jangan putus asa. Ngelayap aja Bu ke teman-teman. Satu hari pasti punya order. Amin. Itu hidup saya Bu. Makanya saya punya dana khusus untuk kongko-kongko. Ya namanya mau ngobrol, ngajak orang, saya ngebayarin dong. Walaupun pisang goreng. Bener kan? Sudah punya dana untuk kongko-kongko. Kongko-kongko itu bukan seneng-seneng. Siapa tahu kecipratan rezeki. Amin. Semua pebisnis itu kerjaannya cuma ngobrol-ngobrol Bu. Ya. Jadi kalau punya uang, sisihkan uang untuk pisang goreng, kafe harus ada. Karena saya yang undang dia untuk dapat ceritanya, bener kan? Masa saya undang dia ngebayarin? Itu kan orang gereja kebanyakan gitu. Saya mah kagak mau Bu, ada dana khusus, ya. Tetapi ke tempat musuh. Hidup ini adalah pertempuran. Dan pertempuran itu cuma satu kata, berjuang untuk menang. Titik. Hidup ini bertempur Bu. Kadang-kadang sudah kongko-kongko duit banyak, proyek hilang, plus gitu aja. Ya sudah mau diapain, belum rezeki. Wong piring di sini bisa ditampil temen kok ceplek. Kebaikan tetap menang. Kejujuran tetap abadi. Percayalah. Jangan silau lihat duit. Ya. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ini faktor X, saudara. Kalau Anda bangkit, saudara bicara risiko dan kemungkinan saya bisa mati, kemungkinan saya bisa hidup, nanti ada faktor X. Amin. Saya selalu memperhitungkan faktor X. Bangkit aja. Pikul aja risikonya. Ya. Dan waktu sampai di sana nggak ada orang, apa masuk perhitungan mereka? Enggak Bu, enggak. Ayat yang ke-6 kita akan selesai, perhatikan. Ini faktor X itu apa? Sebab Tuhan. Saudara dan saya kan punya Tuhan. Saya tahu Tuhan menyediakan piring-piring penuh makanan di sana. Tapi saya harus melewati medan pertempuran Bu. Jangan kayak tentara kalah perang. Amin. Iya, kalau mati ya mati di dalam Tuhan. Orang Kristen kalau ngomong mati adalah keuntungan. Tapi sakit minta didoain. Aneh ya, paradoks cara. Mikirnya tuh paradoks. Berlawanan. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sebab Tuhan, ini loh orang Kristen harus pegang ini. Saudara punya Tuhan, saudara punya saudara ada yang apa ya? Kita harus punya kemampuan melihat yang tidak terlihat. Loh, emang bisa Pak? Loh bisa dong, itu namanya imajinasi, Dodol. Gampang kan? Saya di panggung ini, saya bisa melihat rumah saya, cuma saya pejamkan 1 detik. Saya bisa melihat rumah saya. Amin. Kecepatan pikiran, kecepatan ingatan. Ini senjata pertempuran. Kita lahir dimodalin otak cemerlang. Kita lahir dibekali mental hebat. Bayi takut mati, saudara? Ada? Enggak ada bayi takut mati. Ayo kita kembali menjadi anak-anak, katanya Tuhan Yesus. Ya, saudara takut mati, enggak takut mati? Mati. Oh, gampang aja kok dipikir ruwet sih Mas. Ya.
Nggak takut mati, mati. Sudah. Iya kan? Sebab Tuhan telah membuat. Nah ini melihat yang tidak terlihat. Ini kalau bahasa gerejanya iman. Ya. Orang Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah Raja orang Het dan Raja orang Misraim melawan ini. Jadi sebetulnya masa depan itu ada di tangan Tuhan. Anda tetap terpelihara. Gimana susahnya hidup, saudara. Sesuai imanmu, Tuhan akan melakukannya. Yang ketujuh. Naik. Karena itu bangkitlah mereka melarikan. Nah, hidup ada dua. Ada yang umur 40 memasuki medan pertempuran. Tapi ada yang umur 40 bangkit melarikan diri pada waktu senja. Sudah tua Pak Pengki. Udah umur 50, 60, apalagi 70, apalagi saya 78, saudara. Saya kalau di bandara, pesawatnya parkir jauh gitu kan. Di situ kan banyak mobil golf ya. Yang nawarin, Pak ayo Pak, saya nggak pernah mau. Saya selalu nenteng 2 tas saya. Saya jalan 2 kilometer. Akhirnya yang supirnya selalu ngomong, percuma nawarin Bapak itu, nggak pernah mau. Selama kaki masih bisa dipakai, jalan kaki. Amin. Gimana saudara nggak cepat mati? Mobil AC, gereja AC, rumah AC, perak pakai AC, mati loh. Mau berkeringat dikit gitu loh. Berani panas-panas. Ya. Kalau ibu-ibu kulitnya putih, jalan di terik matahari 5 kilo, istirahat seminggu, tetap putih Bu. Loh, bener. Kalau sudah kayak saya gini nih, hitam gini. Ditaruh di kutub ya tetap hitam, ditambah mengkerut, saudara. Sudahlah, nggak usah menyangkal diri, ya. Jadi jangan umur 40 baru sadar gua nggak berguna. Tapi umur 40 mulai mikir, Tuhan ada di depan. Amin. Dan kuda keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja mereka ini mental melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Jangan punya mental kalau lihat kesulitan melarikan diri. Itu mental pengecut. Itu mental tuanya susah Bu. Percaya. Punya mental 40 agak telat-telat dikit ya. Tapi mulai bangkit. Memasuki pertempuran. Berjuang untuk menang. Amin. Makanya yang sudah umur 60 jaga kesehatan yang pertama Bapak Ibu. Amin. Ya. Pak Bengki pakai minum vitamin. Saya seumur hidup nggak pernah vitaminan, saudara. Vitamin saya adalah pola pikir, hati yang gembira. Amin. Vitamin itu cuma menolong 5%. Duit Anda keluar 100%. Tambah tua, tambah kere Bu. Ayo, sehat-sehat aja lah. Jaga pikiran, jaga hati. Lihat prank kalau malam. Ketawa sendiri saya, lucu-lucu Bu. Ya, jangan ketemu temen juga murung. Ketemu sana ngeluh, ketemu situ sambat terus. Akhirnya otak jadi butek Bu. Ya. Gideon mana? Oh belum datang dia. Gideon itu memang ngeselin. Cuma kalau kumpul dia ketawa terus saya Bu. Ya, cari suami yang humoris. Amin. Tapi kalau humor nggak punya gawe ya melarat Bu. Ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Ketika orang kusta itu, perhatikan sampai di mana saudara? Di pingping.
pinggir. Masuklah mereka ke dalam kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas. Ya, perhatikan. Orang Majus ketemu kandang. Yesusnya di dalam kandang. Kita ini sudah di pinggir kelimpahan. Kita ini di pinggir rezekinya Tuhan. Masuk, amin. Jangan cuma di pinggir. Wih gila. Punya rumah sampai 50 M. Kapan gua punya ya? Terus pulang lagi. Mati kita, Bu. Ya. Jadi kalau sudah di pinggir kelimpahan Tuhan, langkah selanjutnya masuk. Anda tuh tinggal selangkah, saudara. Diberkati itu bukan nanti di sorga, sekarang di sini. Amin. Masuk, saudara. Masuknya ya kerja langsung. Jangan takut menghadapi situasi. Percayalah, saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Baik, langkah sekulernya gimana? Silahkan Rick. Musik dulu Rick, biar bahagia Rick. Becoming victory. Tanpa memasuki arena lomba, Anda tidak pernah akan jadi pemenang. Masuki pertempuranmu, masuki kesulitanmu, masukin kesusahanmu, berjuanglah untuk menang teman-teman. Ya, oke, naik satu lagi. Ini belum ngelihat karena tadi malam kan hujan badai, jadi pesawat delay semua. Saya mestinya terbang jam 6, saya diterbangkan jam 9. Ya. Keadaan dunia saat ini. Nah, medan perlu kita lihat ya. Apa? Era turbulence. Satu hari saya pernah mengalami turbulence keras, Bu. Ini enak, saya masih ingat. Minum jeruk, Bu, di pesawat ya. Begitu pesawatnya anjlok, ini jeruknya bisa naik ini. Orang lain takut, ya Allahu Akbar saya. Wih, lucunya jeruk saya naik ke atas. Bener. Itu kalau jantung gak kuat, copot Bu. Wah, gitu aja. Jatuh kira-kira 30 meter. Yang kedua, era sekarang adalah era chaos. Jadi dunia ini dalam keadaan chaos. Yang ketiga, hidup sekarang ada di pusaran baru mikir mau dagang batik. 3 minggu lagi dagang soto. 3 minggu lagi buka bengkel. Kapan majunya? Ya udah begitulah perubahan. Dan yang keempat apa? Sudden shift. Sudden shift itu kayak lempengan tanah patah gitu. Terjadi gempa bumi. Semuanya tiba. Ini keadaan dunia sekarang. Kita naik lagi. Klik. Saya nggak menjelaskan lagi VUCA. Ini pernah saya jelaskan. Kalau 5 tahun yang lalu itu era VUCA. Sekarang era Bani. Bani itu apa? Brittle. B-nya brittle. Brittle itu rapuh. Mental orang sekarang mental rapuh. Apa sedikit kecewa, apa sedikit putus asa, apa sedikit keluar dari gereja. Saya kasih tahu ya, gereja dunia akhirat podo ae, Bu. Ketemu orang yang sama, konflik gegeran yang sama. Amin. Kedua, anxious. Setelah rapuh muncullah rasa cemas, gelisah di mana-mana. Perusahaan saya bertahan sampai berapa lama ya? Entar kalau saya di PHK gimana? Aduh, macam-macam ketidakpastian sekarang ini, Bu. Non-linear. Apa artinya? Sekarang kejadian itu tidak disebabkan oleh sebab akibat. Tiba-tiba terjadi, Bu. Kalau dulu ada akibat, pasti ada asap.
sebab. Sekarang nggak ada, Bu. Ya, jadi nggak perlu diselidiki sebabnya apa. Ya, jadi kalau suamimu marah tanpa alasan, ya biar aja, memang dia begitu kok. Udahlah, nggak ada sebab akibat sekarang ini. Jadi nggak usah stres, Mas, ya. Kalau istrinya marah-marah tanpa alasan. Kenapa kamu marah-marah? Lu tahu, gue lagi mens sekarang. Nah, kita ini suami banyak korban mens, Bu. Hormonnya bergelimpangan. Jadi ngamuknya ke saya. Puji Tuhan, gue bebas sekarang. Loh, bener nggak? Ayo, bapak-bapak. Setiap bulan Anda korban itu. Datang bulan. Ya. Saya sering wawancara dengan banyak orang setiap hari. Nah, saya mau jelaskan. Incomprehensible. Apa itu, Pak? Gak usah saya tunggu lah, Anda pasti gak ngerti ya. Saya jelasin aja. Jadi gini. Sekarang itu kalau bertindak harus dengan analisa yang detail. Sekarang itu hati-hati dengan dunia medsos. Makanya pengen itu paling benci medsos, Bu. Ya dari dulu ya ini aja sudah. Yang penting duit masuk. Amin. Naik lagi. Ini keadaan dunia sekarang ya. Nah, tapi ada juga teman-teman saya yang mampu berdamai dengan ketidakpastian. Kenapa? Ya karena dia biasa dengan ketidakpastian, Bu. Tanggal 10 duitnya habis, 20 hari nggak pasti. Itu tiap bulan. Ya udah biasa dengan ketidakpastian. Ada di sini yang gitu? Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, Anda bisa berdamai dengan ketidakpastian karena apa? Anda punya kemampuan untuk mengatasi apapun situasi dunia. Kalau Anda mampu mengatasi, selesai. Ketiga, merayakan apapun keadaannya. Ngucap syukur. Ngucap syukur sama goblok tuh kadang-kadang beda tipis, Bu. Kalau Anda kerja duit nggak cukup, bersyukur itu ngucap syukur. Tapi kalau Anda nggak kerja, terus ngucap syukur, itu mau gue injek orang kayak begitu itu. Ya, beda loh, ngucap syukur itu beda, Bu. Gaji nggak cukup, usaha, ngucap syukur. Syami, Bu. Ya. Selanjutnya, hidup itu yang fleksibel. Keuangan dimanage dengan baik. Hasil sedikit, belanja dikit. Amin. Gaji gede, habisin. Besok miskin, nggak apa-apa. Yang penting ada income masuk. Setuju? Yang terakhir apa? Berjejaring ya, lewat teman-teman, cerita-cerita kita terhibur, dikuatkan ya. Ini caranya mengatasi ketidakpastian. Oke, naik lagi. Nah, bagaimana menjadi pribadi pemenang? Anda harus punya pertama kompetensi, daya saing. Yang kedua, punya kapasitas. Punya bobot, punya bebet, dan punya kapabilitas. Ya, volume hidup saudara luar biasa semuanya, maka Anda jadi victory person. Oke, naik lagi. Saudara hati-hati dengan cara berpikir. Saya menemukan 4 cara berpikir. Cara berpikir yang pertama, outside the box, berpikir di luar kotak. Jangan terkungkung oleh masa lalu. Ini berpikir kuno, berpikir yang sejak kecil, inside the box. Tapi ada pembaharuan, cara berpikir yang baru adalah all side the box. Tiap sudut diperhatikan. Ya, ada apa, ada apa. Tapi yang terbaru, no box. Berpikirlah liar, saudara. Sekarang ini orang-orang yang punya pikiran liar lebih cepat maju. No box, ya. Oke, kita naik lagi. Kita mau selesaikan. Kalau dulu saya jujur, saya pernah keliru ngajar, tapi perkembangan zaman kan, don't try to be the best.
Be the first. Levi's itu apa? Jin kan? Tapi lebih terkenal Levi's-nya daripada jeansnya. Ya, jadilah orang pertama. Saudara. Khotbah saya belum tentu yang terbaik. Belum, masih banyak yang baik. Tapi saya orang pertama yang menggabungkan, menjembatani antara rohani dengan sekuler. Amin. Udah itu aja, saya be the first, saudara. Yang kedua, ya kalau Anda mau menjadi pertama, Anda harus siap berubah dulu. Setelah Anda siap berubah, Anda harus berani mengambil tantangan perubahan. Baru yang ketiga, memasuki nomor 1 menghadapi kesulitan-kesulitan. Orang gereja itu terlalu manja. Anak raja, aku anak raja. Tapi duitnya pengemis. Iya kan? Mental itu harus kuat, saudara. Kuat, kesulitan hadapin. Enggak makan, enggak mati, enggak. Percayalah. Ya. Hadapi kesulitan-kesulitan. Naik lagi. Inilah sistem, saudara. Perusahaan Anda punya sistem kan? Kalau ada sistem, kita nggak ada benturan antar manusia. Anda melawan, Anda dihakimi oleh sistem. Sistem apa? Hidup harus terbuka, belajar kepada orang. Yang kedua, adaptif, gampang bergaul, saudara. Ketiga, koneksitas. Keempat, akuntabel. Kelima ini sekarang ini akseleratif. Hidup ini bukan besar menang terhadap yang kecil. Yang cepat menang terhadap yang segalanya harus cepat. Jangan cuma kalau makan aja cepat, Bu. Semuanya cepat. Saudara mikir, saya sudah tua. Gak laku omongan itu, Bu. Kata anak-anak muda, ya mati aja cepetan. Biar gak ngerecokin kami. Dunia kerja sekarang susah karena apa? Ada Gen Z, ya, ada Gen X, ada milenial yang cara berpikirnya beda dengan saya, baby boomer ini, Bu. Enggak bisa, ini campur jadi satu di dunia kerja. Makanya kolaborasi sama anak-anak muda yang tua-tua, amin. Ya. Nah, yang muda juga jangan sombong. Belajar dari pengalaman orang tua gitu loh. Baru terakhir noveltif ya. Oke, naik lagi. Nah, konsep kolaborasi gimana Pak kalau saya kerjasama? Pertama berkenalan, saya dan dia punya jembatan enggak? Iya kan? Frekuensinya cocok enggak? Baru kita bisa kolaborasi. Nah kalau saudara punya usaha bengkel, terus kolaborasi sama pabrik tahu, emang tahunya mau dilas? Ya frekuensinya sama dulu Bapak Ibu, ya. Terus kemudian channeling, cari peluang-peluang orang-orang yang bisa membukakan jalan Anda, ya. Yang buat gini-gini ini anak muda, saudara, jago-jago teknologi saya nggak bisa. Cuma saya bisa ngejelasin, dia bikin gak bisa ngejelasin. Jadi saya menang panggung, dia menang komputer gitu aja loh. Bagi-bagi lah, duitnya bagi-bagi, oke? Yang terakhir apa? Ya ini tadi, accelerating. Semuanya harus serba cepat. Tinggal 1-2 gambar lagi, kita naik. Nah, itu konsep pertama ya, dalam kolaborasi. Konsep kedua apa? Sharing, bagi pengetahuan, saudara. Jadi kalau ngobrol itu, saya biasanya kalau ketemu jemaat, sering saya tanyakan, Pak bergerak di bidang apa Pak? Walaupun usahanya nggak sama dengan saya, tapi saya ingin share. Kepandaianmu apa, ya kan? Kerjaanmu apa, gitu loh. Kedua, kita tunggu orang-orang support kita. Kemudian network jejaring.
Kemudian kalau kita memang perlu mentoring. Mentoring, saudara, cari mentor yang baik. Terus kemudian apa? Meeting and greeting. Hadiri pertemuan-pertemuan. Dan yang terakhir apa? Funding. Minta bantuan. Bukan hanya modal. Pikiran semuanya. Ya. Jadi setiap minggu saya ngajarin sebuah pemikiran supaya hidup saya lebih baik. Ya, cuma nanti kalau Anda diberkati ya jangan lupa pengki. Walaupun gua nggak minta, gua nggak pernah minta, saudara. Amin. Cuma tahu diri lah. Kue-kue dikit kayak. Ya, oke, kita naik lagi mau selesai. Nah, terakhir apa? Jadi orang sekarang perlu apa, saudara? Yang pertama, terobosan. Patahkan hukum-hukum lama. Dan jadilah unik dan berbeda. Yang kedua apa? Yesus berkata, kalau engkau disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kalau Anda sudah jalan 2 mil, mil ketiga, mil keempat, itu nggak crowded lagi. Udah sepi-sepi aja kita lenggang kangkung, saudara. Ketiga apa? Pikiran diperbarui dan selanjutnya dikembangkan. Reskilling dan upskilling. Sekarang diperlukan peran baru, saudara. Pekerjaan lama sudah nggak ada. Ya, peran orang tua nggak bisa seperti 20 tahun yang lalu. Dan eksponensial, lakukan lompatan-lompatan dalam hidup. Dan yang terakhir apa? God center. Sebab Tuhan. Ya. Dan kita tutup, klik lagi. Ya. Saya memang suka foto anak-anak kecil itu. Suka banget, Bu. Ya. Ayo, saya ajak semuanya. Bertempurlah demi menang masa depanmu. Tuhan memberkati.